Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Ahli Musyafah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara membaca F-tabel dalam suatu tabel signifikansi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita harus mengerti pengertian dari F-tabel sendiri serta fungsi dari F-tabel serta tujuan adanya F-tabel. Nah, yang pertama yaitu pengertian F-tabel. Nah, F-tabel merupakan suatu tabel yang menyajikan atau berisi nilai kritis dari distribusi F. Distribusi F sendiri kerap digunakan ketika melakukan uji statistik seperti analisis variansi dan analisis regresi. Yang kedua yaitu fungsi dari F-tabel. Fungsi dari F-tabel adalah untuk menentukan nilai kritis dalam distribusi F yang mana digunakan sebagai pembanding dalam uji statistik seperti analisis variansi atau ANOVA dan analisis regresi. Nah, jadi F-tabel dalam konteks statistika memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. F-tabel digunakan untuk menguji hipotesis tentang variansi atau variasi dalam data statistik. Nah, tujuan dari penggunaan F-tabel ini adalah untuk menentukan apakah variasi yang ditemukan dalam data statistik dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dikontrol atau tidak dikontrol, serta untuk membandingkan variasi antara beberapa populasi yang berbeda. Selain itu, F-tabel juga digunakan dalam analisis varian, yang mana melibatkan tentang pengujian hipotesis tentang variansi antara dua atau lebih populasi. Nah, dalam analisis ini, F-tabel digunakan untuk menghitung rasio varian antara dua populasi yang berbeda. Jika rasio varian ini lebih besar dari F-tabel yang diperoleh dari distribusi F, maka dapat disimpulkan bahwa variasi yang ditemukan dalam data statistik tidak dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dikontrol, tetapi oleh faktor-faktor yang tidak dikontrol. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghitung F-tabel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengujian hipotesis yang akan diuji. Nah, jika hipotesisnya adalah hipotesis satu arah, maka kita dapat menggunakan rumus F-tabel secara manual, yaitu rumus derajat bebas atau degree of freedom. Nah, derajat bebas ini dihitung dengan mengurangi jumlah responden. Nah, jumlah responden ini disimbolkan dengan N kecil, selanjutnya yaitu dengan jumlah variabel penelitian, di sini disimbolkan dengan K kecil. Nah, setelah kita mengetahui derajat bebas, kita dapat mencari nilai F-tabel signifikansi. Nilai F-tabel ini bergantung pada derajat bebas dan nilai batas kemaknaan atau alfa. Biasanya nilai alfa adalah 5%. Dengan mengetahui derajat bebas atau DF dan nilai batas kemaknaan atau alfa, kita dapat mencari nilai F-tabel dalam tabel signifikansi. Baik, langsung saja ke contoh untuk menghitung F-tabel. Nah, di sini sudah terdapat data yang mana sudah diketahui untuk N atau sampel atau responden terdapat 13, yaitu yang angka 1 sampai dengan turun sampai angka 13. Nilai K atau variabel penelitian sebanyak 5, yaitu dari disiplin belajar X1 sampai dengan prestasi belajar atau Y. Nah, selanjutnya yaitu nilai alfa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa biasanya tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Nah, setelah kita mengetahui data dari tabel ini, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini kita harus menghitung nilai DF atau N1 dan N2. Untuk yang pertama kita harus menghitung N1 terlebih dahulu, yaitu rumusnya N1 sama dengan K
atau variabel penelitian dikurangi 1 sama dengan sudah diketahui tadi jumlah variabel ada 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus menghitung atau mencari nilai N2, yang mana rumusnya yaitu N atau jumlah responden dikurangi K atau jumlah variabel, yaitu sebanyak N-nya 13 untuk nilai K-nya 5. Di sini mohon maaf saya salah penulisan, di sini seharusnya angka 5 dan di sini angka 8. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari N1 dan N2, maka kita langsung aja ke tabel signifikansi. Nah, untuk N1 nya itu terdapat dari yang mendatar ini ya teman-teman. Untuk N2 nya dari angka 1 turun sampai dengan ke bawah ya. Nah, jadi di sini kan kita sudah ketahui bahwa nilai N1 sebesar 4 dan nilai DR sebesar 8. Maka kita dari angka 4 ini kita tarik garis lurus sampai dengan angka 8. Nah, di sini nih. Maka nilai F-nya sudah kita ketahui yaitu sebesar 3,84. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.